memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kami ditugaskan untuk mewawancarai 2 kepala sekolah, dan yang pertama kami akan mewawancarai kepala sekolah kami sendiri, yaitu bersama Ibu Neng Rosmadi. Perkenalkan diri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Rosmadi MPD, Kepala SD 64 Pasari 2. Dimana di sekolah saya ada calon guru penggerak sejumlah 2 orang. Yang pertama Islasana SPD, yang kedua Dian SPD. Baik, Bu, izinkan saya untuk memberikan pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Oh, baiklah. Sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di SD 64 Pasari 2, untuk memajukan sekolah tentu saja ada kesulitan ataupun ada suatu tantangan di mana kita harus menegakkan disiplin agar supaya tugas pokok dan kewajiban personil sekolah ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang pernah ditangani di sini itu tentang disiplin, di mana ada 2 orang guru yang mereka adalah suami istri. Di sini terjadilah suatu hal yang mungkin bisa menyebabkan adanya ketidakwajaran dalam tindakannya sehari-hari, baik di usia pribadi maupun dia dengan rekan satu kerja. Berarti 5 tahun dulu, Bu, ya? Nah, jadi selama kasus berlangsung itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus itu dianggap 2 kepentingan, yang pertama sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang untuk sebenarnya yang pertama kita itu ya 19 merupakan guru yang istilahnya itu memiliki ada hubungan dengan kekerabatan dengan saya. Kemudian juga di samping itu saya harus menegakkan disiplin karena tugas pokok dan fungsinya. Yang saya lakukan yang pertama mungkin saya itu memberikan teguran atau nasihat secara lisan, memanggil keduanya dan memberikan masukan. Itu yang saya lakukan awalnya. Nah, kemudian dikarenakan tidak ada perubahan, maka saya meminta bantuan kepada pengawas sekolah untuk memberikan teguran yang awalnya memang secara lisan. Berarti langkah awal Ibu secara pribadi, karena tidak ada perubahan maka dinaikkan ke pengawas dulu, ya. Nah, dari hal yang Ibu katakan tadi, gimana yang paling efektif pengambilan keputusan pada kasus dilema? Pada kasus dilema, jika yang paling efektif jika individu tersebut tidak ada perubahan, maka kita meningkat ke tingkatan yang lebih lagi, yaitu teguran tertulis. Maka kita teguran tertulis yang kita ajukan pihak yang lebih
jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema atau dilangsung selesaikan secara langsung di tempat atau ada di tempat lain? Nah, cara penyelesaiannya yang awal itu mereka mungkin misalnya dipertemukan di Korwil kan, kecamatan. Nah, kemudian karena tidak juga ada penyelesaian, maka dinaikkan ke dinas pendidikan kabupaten. Tapi secara langsung ya, Jadi tempatnya tentu saya berbeda. Terus faktor apa yang selama ini mempermudah ibu untuk menyelesaikan kasus tersebut? Nah, kita harus berpegang pada aturan yang ada. Nah, juga kita harus tegas tanpa memandang siapa. Karena apa? Karena kalau menyangkut masalah kedinasan itu semua harus kita berpegang pada aturan kedinasan. Ya, berarti masalah dari ibu tadi, dua orang suami istri, kepentingan sama ada kekerabatan, terus penyelesaiannya dipanggil langsung, ada naik ke pengawas atau tertulis gitu ya Bu ya. Jadi kesimpulan di sini dari kasus dilema etika itu apa yang bisa ibu ambil kesimpulannya? Nah, jika ada hal yang seperti tersebut terjadi di sekolah, yang pertama menjadi pembelajaran untuk diri kita sendiri agar lebih meningkatkan kedisiplinan. Juga kita harus mempertegas tugas pokok dan kewajiban dari setiap personel. Jadi dia harus tahu tugas-tugas. Baik Ibu, dari sini saya simpulkan bahwa kita sebagai guru tahu tugasnya atau tupoksinya masing-masing seperti itu ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya, Dian Refli Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 Sarawangun. Kami melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini tugas kami mewawancarai 2 kepala sekolah. Dan sekarang masuk pada kepala sekolah yang kedua, yaitu Bapak Sabdal Saputra. Ayo. Ya. Baik, nama saya Sabda Putra, Kepala Sekolah SDN 136/7 Sungai Bau, Kecamatan Sarawangun. Baik Bapak, di sini saya izin untuk mewawancarai tugas kami pada modul titik 3. Di mana pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk bujukan moral? Baik Ibu, dilema etika yang ada di sekolah saya, setahu saya itu yaitu di pembagian guru waktu pembagian wali kelas. Itu dilema yang sangat ada di sekolah saya, yang lain di Solo tidak ada. Berarti dilema yang kita akan kemukakan hari ini tentang pembagian wali kelas ya Kak ya? Iya. Nah, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh baik, di sini saya mengambil keputusan itu pertama saya mengumpulkan rekan-rekan di sekolah untuk mengambil suatu keputusan dan mufakat supaya pernyataan guru yang tidak ingin di kelas tersebut ada kesepakatannya. Berarti dengan wawancara, dengan kolaborasi guru atau rekan, terus mengumpulkan baru dapat mufakat siapa wali kelas yang tepat untuk pelajaran berikutnya ya Pak ya? Iya Bu. Lanjut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oh baik, yang saya lakukan selama ini pertama saya meninjau ke rekan medis guru, rekan supervisi, yang jelasnya kepada rekan-rekan guru secara individu menanyakan kepada mereka masing-masing. Itu yang kegiatan saya pertama. Yang kedua, melihat kemampuan guru
di mana seharusnya keberadaan guru ini apa di kelas 1, 2, 3 atau berada di kelas 6. Ketiga, saya mengevaluasi kinerja guru tersebut. Apakah guru ini wajar di kelas 1, apa di kelas 5 atau di kelas 6. Itu. Itu langkah Bapak pertama melakukan supervisi, kedua menanyakan rekan, terus yang ketiga Bapak mengevaluasi kinerja guru-guru wali kelas sebelumnya ya Pak ya. Oke, siap. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Jadi tantangan dilema itu ya selama ini mereka keberatan berada di kelas 1, 5, dan 6. Jadi kita melihat kinerja mereka, bagaimana mereka itu harus bisa dan mampu seluruh guru itu untuk mengajar di kelas 1, baik kelas 2, kelas 3 maupun sampai di kelas 6. Berarti mereka takutnya diletakkan di kelas Kelas 1, 1, 5, dan 6. Pak ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Oh baik, saya secara kontinu melihat rekan guru itu untuk mengajar, baik itu secara langsung maupun tidak secara langsung. Kalau secara langsung saya berada di belakang kelas supervisi, dan kalau secara tidak langsung saya melihat disiplin mereka. Jadi setiap hari secara kontinu saya lihat juga ada secara berkala. Dimana secara berkala itu saya lakukan setiap guru di administrasi mereka, gitu Bu. Berarti ada secara langsung dan ada Ada secara berkala. langsung atau berkala ya Pak ya. Terus apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu mengambil keputusannya tersebut? Oh, itu sangat jelas sekali Bu. Kita untuk mencari solusi terbaik kita ada kolaborasi. Di antaranya yang guru rekan kepala sekolah kita kumpul kolaborasi. Setelah itu dengan pengawas, kolaborasi dengan pengawas untuk mengambil keputusan terbaik. Jelas melakukan kolaborasi ya Pak ya, Iya, untuk mengambil keputusan. Nah, dari tentu ada. semua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Di dalam mengambil keputusan dilema tersebut, keputusan yang diambil adalah keputusan ada dalam tangan. Jadi keputusan itu ada kesepakatan. Kesepakatan itu kolaborasi antara pengawas dan guru, dan akhirnya ada kerjasama yang baik. Itu aja. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan tadi tentang dilema etika ya Pak ya. Jadi Ya. saya ambil benang merahnya di sini, Mhm. di mana permasalahan yang Bapak alami tentang penempatan wali kelas pada Ya. ajaran baru ya Pak ya. Betul. Di sana Bapak melakukan pendekatan atau kolaborasi bersama rekan sejawat atau rekan guru, terus juga bekerjasama atau kolaborasi bersama Bapak pengawas supaya dapat betul-betul menentukan guru-guru yang pas di kelasnya, misalnya di kelas 1, kelas 5 dan kelas 6. Karena Ya. banyak guru-guru yang tidak mau menempati wali kelas tersebut ya Pak, mungkin Ya. hal-hal yang lain yang disebabkan. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.